computer. Oke, ya, sudah ketemu. Thank you. Oke, cool. Ya, sudah record ya. Yes. Oke. Ya. Nah, yang kita bahas 2-3 hari ini adalah yang listening part A. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang listening part B sama part C. Karena kemarin hari Senin itu ada student kami yang mendapatkan nilai sempurna di TOEFL ITP listening. Jadi 50 soal benar semua. Nah, kita akan mempelajari ini. Oke, saya share screen dulu ya. Ya. Oke, yes. Ya, teman-teman, seperti ini ya. Ini yang kita akan belajar yang part B dulu. Di part B nanti, teman-teman, di part B nanti kita akan membahas yang namanya conversation ya. Conversation-nya ini nanti satu percakapan panjang untuk 4 pertanyaan. Oke. Ya, satu percakapan panjang untuk 4 pertanyaan. Nah, sayangnya nanti waktu di listening itu nanti tidak ada pertanyaannya yang ditulis. Beda dengan TOEIC. Kalau di TOEIC ada tulisannya, kalau di TOEFL tidak ada tulisannya. Nah, yang di latihan ini saya akan memberikan satu percakapan untuk 5 pertanyaan. Ya, gimana caranya? Maka caranya adalah kita ketika dibacakan direction, maka tugas kita adalah memprediksi soal-soalnya melalui pilihan jawabannya. Contohnya kayak gini. Nomor 1, ini kan awal. This is the first. Nah, karena dia di awal dari sebuah percakapan, maka bisa jadi dia nanti kita lihat pilihannya. Find work on campus, work in the employment office, help student find job, ask the woman question. Ini bisa diprediksi bahwa kemungkinan dia menanyakan tentang what is the topic atau what are they talking about. Jadi apa topiknya? Yang kedua, apa yang sedang mereka bicarakan. Ini nomor 1. Find work on campus, work in the employment office, help students find job, ask the woman question. Ini bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga what bla 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 want. Apa yang diinginkan oleh si orang itu. Itu juga bisa. Intinya ini adalah awal dari sebuah percakapan. Kemudian nomor 2, kita lihat pilihannya ada in. Berarti di sini kita bisa memprediksi kira-kira ini berkaitan dengan lokasi. Lokasi tentang apa kira-kira? Coba lokasi tentang apa kira-kira? Where-nya ini where apa? Tentang apa kira-kira ini? Where-nya where bla 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 bla. Coba ada yang bisa menjawab? Kira-kira where atau lokasinya ini lokasi apa? Lokasi percakapan. Good. Berarti where does the conversation take place? Seperti itu. Kemudian number 3, no more than 10, at least 20, not more than 20, up to 10. Berarti ini menanyakan jumlah ya. Menanyakan jumlah atau menanyakan durasi dari yang dibicarakan. Kemudian nomor 4, every morning, afternoon, and weekends when he is in class, weekdays. Ini berarti menanyakan apa? When. When bla 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 can do bla bla bla. When bla 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 can do bla bla bla. Kemudian terakhir ya, kalau model terakhir seperti ini, maka ini kemungkinan dia akan menanyakan what to do next. Karena di sini kita lihat ada ada kata kerja feel, give, tell her, phone her. Ini berarti what to do, bla 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 bla. Apa yang akan dilakukan? Oke. 5 ini ya. Oke, coba kita praktekkan sekarang. Nomor 1 sampai nomor 5. Bisa dilihat ya tulisannya ya. Jelas ya? 1 sampai 5. Coba.
Oke, yes. Oke ya. 1 sampai 5 coba kita bahas dulu nomor 1 sampai 5. Conversation about a part-time job. Oke, kita mulai ya. Kita mulai, Anda siapkan kertas ya, nomor 1 sampai 5 nanti dijawab, kemudian kalau sudah selesai percakapannya, selesai pertanyaannya, kemudian nanti Anda tuliskan di kolom komentar. Nah, strateginya gimana teman-teman? Strateginya gini. Ini kan kita tadi memprediksi pertanyaan. Nah, kita kan belum tahu apakah prediksi kita ini benar atau salah. Caranya adalah nanti Anda jawab, ketika dia berbicara, kemudian Anda prediksi nomor 1, kira-kira kalau pertanyaan kayak gini berarti kira-kira dia jawabannya ini. Kemudian kalau sudah, begitu dia mengucapkan number 1, dia akan mengucapkan pertanyaannya. Nah, pertanyaan prediksi Anda sama pertanyaan yang diberikan oleh si examiner ini, Anda harus confirm. Anda harus pastikan apakah prediksi Anda dengan yang diucapkan ini sama apa tidak. Kalau sama berarti Anda mendapatkan jawaban yang benar, tapi kalau salah berarti Anda harus merevisi jawaban Anda. Caranya gitu. Oke, sekarang kita mulai. Nomor 1 sampai nomor 5. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office. I'm looking for a part-time. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? Dijawab dulu di kertas, jangan dijawab di kolom Number 2. komentar. Jawab dulu di kertas. Where does the conversation probably take place? Dijawab dulu di kertas. Number 3. How many hours of work does the man want per week? Number 4. When can the man work? Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? Oke, silakan. Oke, silakan dituliskan di kolom komentar 1 to 5. Oke. Conversation 2. Questions 6 through 10. Ya. Oke, jawab dulu. Oke, ya. Ayo, semuanya menjawab. Oke, yuk sekarang kita mulai. Nomor 1 tadi pertanyaannya adalah what does the man want to do? Oke, kita putar lagi ya. Try to match you want to work. Employment office is 5. Listen to the following conversation about a part-time job.
I'm looking for a part-time job on campus. Nah, Then berarti you've come to the right place. The campus employment dia jawabannya adalah A ya, find work on campus. Kemudian pertanyaannya yang kedua adalah where does the conversation take place? Dia mengatakan office is here just to help students like you. Campus Employment Office, berarti jawabannya yang C, in a campus office. Kemudian nomor 3, pertanyaannya adalah how many hours of work does the man want per week? Dia mengatakan You find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? Nah, ini dia mulai menanyakan, berapa jam kamu bisa? I need to work at least 10 hours a week. At least 10 hours, ya, at least 10 hours. Jadi kalau Anda menjawab 10 saja, up to 10 itu salah. No more than 10 itu juga salah, ya. And I don't think I can handle more than 20 hours. I cannot handle more than 20. Berarti jawabannya adalah yang C, not more than 20. Kemudian berikutnya nomor 4 dia mengatakan when can the man work? With all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, Kelasnya pagi hari. so I can work every weekday from noon on. Oke, saya bisa kerja mulai sore hari. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. Saya juga bisa kerja weekend. Berarti jawabannya yang B, afternoon and weekends. Number 5. I'll try to match you up with one What does the woman tell the man to do tomorrow? Apa yang dikatakan oleh si wanita itu untuk dilakukan si prianya besok? of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Oke, you can call me back tomorrow. Berarti jawabannya adalah phone her. Oke ya, itu yang untuk part B seperti itu. Oke, coba kita absen. Berapa benarnya? Tuliskan benar Anda. 1 sampai 5 benar berapa? Oke, good. Oke, yes. Oke, good. Yes. Oke, excellent. Ya, excellent. Ya, next. Yes, oke. Ya, itu untuk yang part itu untuk yang part B ya. Nah, bagaimana part C? Part B sama part C ini hampir sama lah ya, hampir sama. Coba kita lihat yang part C. Part C juga sama, kita memprediksi ya. Kita harus bisa memprediksi. Yes, oke. Ini part C ya, teman-teman. Kita ada soal nomor 1 sampai 4. Nah, part C itu gimana sih part C itu? Part C itu nanti kalau yang part B dia percakapan panjang, tapi kalau part C ini nanti talk. Jadi orangnya itu ngomong sendiri. Kayak saya gini ya, itu masuk ke part C. Nah, jumlah soalnya sama, dia ada 4. Jadi kalau yang tadi satu percakapan panjang untuk 4, kalau yang ini satu talk untuk 4. Nah, sekarang kita lihat 4 ya. Tapi tadi yang dicontoh saya berikan 5. Tapi nanti di realnya nanti 4. Oke. Bagaimana caranya? Caranya sekali lagi pasti nanti akan dibacakan direction. Nah, direction itu ketika dibacakan maka tugas Anda adalah memprediksinya. Memprediksi pertanyaannya. Oke ya. Oke, nomor 1 sekarang dia ada other librarians, undergraduate students who are not in the business department, graduate business students. Nah, ini bisa jadi pertanyaannya adalah siapa yang berbicara atau kepada siapa dia berbicara, ya. Jadi ke siapa yang berbicara atau kepada siapa dia berbicara. Oke. Kemudian yang kedua, it opens at 7, it close at 7, it close at midnight, it always open. Berarti menanyakan sesuatu. Itu apakah dia selalu buka atau buka jam 7 atau buka jam sekian.
Kemudian nomor 3, computer area and business materials, magazine and newspaper, business department, library, staff offices, first and second floors of the library. Nah, ini bisa menjadi menanyakan di gedung itu kira-kira ada apa. Nomor 4, go home, return to class, work on the computer, to the library. Berarti kalau kayak gini yang berupa kata kerja di terakhir, maka kemungkinan pertanyaannya adalah what to do next ya. What to do next. Oke. Sekarang kita lihat nomor 1 sampai nomor 4. Kita praktekkan. For lecture. Questions 1 through 5. Bentar ya. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin. Oke, sebentar. Sorry. Oh iya, benar. And this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week. Oh, sorry. Ini sepertinya exam. Oh, sorry. Soalnya keliru ya. Soalnya keliru. Sebentar ya. Listeningnya keliru. Yes. Oke, ini ya. Yuk, maaf tadi keliru soalnya. Oke, ini sekarang kita lihat di sini ada 5 soal ya. Jadi mau 5 mau 4 itu hanya dibuat latihan saja, tapi kalau nanti realnya dia ada 4 ya. Oke, perhatikan ini. Nomor 1, during a biology laboratory in a biology study on the first day just before the final exam. Berarti ini pertanyaannya pasti when ya. When. The first day, during, before. Oke. Nomor 2, once a week, 2 times a week, 3 times a week for 15 hours. Berarti ini menanyakan berapa sering. Berapa sering bla 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 dilakukan. Kemudian nomor 3, to do the first laboratory. Kemudian to study laboratory manual, to read 1 chapter of the text. Itu berarti menanyakan what is bla 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 for bla bla bla. Kemudian nomor 4, room assignment, exam topics, reading assignment, the first lecture. Berarti ini menanyakan sesuatu, kita menggunakan what is bla 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 in the bla bla bla. Kemudian nomor 5, exams and lab work, reading, writing, assignment, class participation, grades on examination, lecture and laboratory attendance. Berarti ini kira-kira berkaitan dengan nilai ini ya. Karena ini exams, lab work, reading, writing, class participation, grade examination, lecture, laboratory attendance. Ini berarti berkaitan dengan perkiraan nilainya didapat dari mana. Oke. Sekarang kita kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. For lecture and once a week for Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Number 2. How often will Professor Martin give lectures?
Number 3. What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus? Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Talk 2. Questions 6 through 10. Oke. Yuk semuanya menjawab. Oke, semuanya menjawab. Oke. Yuk semuanya menjawab. Baik, oke. Sekarang kita dengarkan lagi ya percakapannya. Follow. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. Welcome to Biology 101. Oke. Kemudian dia memperkenalkan diri. I'm Professor Martin, Saya Profesor Martin. and this is your laboratory assistant, Dan ini adalah asisten laborat Peter Smith. Peter Smith. Nah, berarti ini jawabannya kira-kira during biology laboratory session atau on the first day of class. Yang tepat adalah yang mana kira-kira yang C, on the first day of class. Memang dia mengatakan laboratory, tapi itu bukan laboratory session, itu adalah si asisten laboratorium. Kemudian nomor 2. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory. Twice a week for lecture. Berarti jawabannya 2 times a week ya. 2 times a week yang B. Kemudian nomor 3. Assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before. You should get the text and read the first chapter. Berarti jawabannya yang D, to read one chapter of the text. Karena kata apa? Pertanyaan tadi adalah what is the assignment for the next class? Dan number 4. For the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. Silabus, ada silabusnya ya. This syllabus lists the reading assignments. List the reading assignment. Berarti silabusnya memberikan informasi tentang reading assignments. Berarti yang C. Number 5. And exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Oke ya, berarti itu jawaban nomor 5, exams and lab work. Oke, yuk silakan. 5 soal berapa? 5 soal berapa? Oke. Ya, oke, iya. Ya, gitu ya. Wah, ini pinter-pinter ini sudah 5, 5, 5, 4, 5. Oke, good, excellent.
Nah, nanti bagi yang mau latihan ini silakan membuka di eslminlab.com ya. Di situ banyak sekali berkaitan dengan yang namanya latihan untuk yang listening. Jadi nanti ada yang ada yang easy, ada yang medium sama ada yang difficult. Oke. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang listening, teman-teman. Yang part B sama part C. Jadi more or less seperti itulah kira-kira cara mengerjakannya. Kalau yang untuk part A itu nanti kita harus menggunakan kesimpulan. Karena semua ucapannya nanti terutama untuk yang ITP itu nanti dia berkaitan dengan kesimpulan sama sinonim. Oke, that's it for listening. Now we are going to discuss yes. Oke. Ini. Kita akan membahas tentang yes, this one. Baik, kita akan bahas yang structure. Habis itu saya akan memberikan strategi untuk reading ya, strategi untuk reading. Next, sekarang kita bahas yang structure-nya ya. Oke, growing awareness of social skills. Oke ya. Growing awareness of social ills. Ini ada Edna Sin. Ensmile ya. Oke. Ini kan verb. Oke, sudah ketemu subjek verb. Berarti kalau depannya mau ada subjek verb lagi, berarti harus ada kata sambung. Ya kan? Nah, ini kita lihat ini. Growing awareness of social ills. Ini misal menjadi verb ya. Misal growing ini menjadi verb. Maka depannya harus ada to be. Depannya to be harus ada apa? Ada subjek. Depannya subjek harus ada apa? Conjunction. Berarti conjunction subject to be. Ada nggak conjunction subject to be di sini? Conjunction ada di sini. Tapi subject to be nggak ada. Ya? Oke. Berarti ini bukan pola conjunction subject to be. Bukan verb. Nah, growing awareness ini adalah gerund. Gerund itu simpelnya adalah kata benda yang dibentuk dari verb ing. Ya. Growing awareness. Nah, di sini teman-teman, berarti kan tidak boleh ada subjek verb. Kalau misal saya jawab A, a growing awareness of social ills, ini juga nggak tepat. Kenapa? Karena di sini ada Edna Saint Mille. Misal dia jadi apositif, nggak nyambung. Ya. Kemudian because her, boleh nggak? Because ini selalu diikuti subject verb. Nah, di sini nggak ada subject verb, maka dia salah. Kalau when a, nggak bisa, karena harus ada verbnya. Maka jawabannya adalah due to. Due to her growing. Nah, di sini kalau ada due to, maka dia diikuti oleh noun atau noun phrase. Ya. Itu nanti diikuti oleh noun atau non phrase. Kalau non kata benda, kalau non phrase itu yang panjang kayak gini, growing awareness of social ills. Ini kan non semua, tapi tidak ada verbnya, namanya non phrase seperti itu. Oke, due to itu dia hampir mirip sama because of. Jadi dia tidak boleh diikuti oleh subject verb. Next, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini ya. Ini categorize bisa jadi dia adalah verb 3. Kalau verb 3 maka depannya harus ada to be. Kemudian ada subjek. Maka jawabannya kalau A ini salah ya. Kalau yang C ini juga salah, ada conjunction. Yang D ini sama dengan yang A. Maka jawabannya fats and oils, subjek, verbnya adalah are. Categorize. Oke, gitu ya. Coba ini ada pertanyaan. Oke, growing-nya bukan adjektif dari awareness, sir. Oke. Ya, oke, kita balik lagi ya. Nah. Baik. Jadi
Kalau ini saya jawab dulu yang jutu tadi. Because of sama jutu itu nanti tidak boleh diikuti oleh oleh subject verb. Jadi kayak gini ya misal. Because of you come. Kayak gini. Ini kan nggak boleh, dia harus dihilangkan because-nya. Jadi because you come. Kalau because of sama due to, dia nanti nggak boleh diikuti oleh subject verb. Ya, seperti itu. Kemudian due to her growing awareness of social ills. Sebentar, dia ini sebagai noun atau sebagai adjective itu? Sebagai gerund atau sebagai adjective itu? Karena her growing awareness. Oke. Ya, saya ralat. Ini berarti participle ini ya. Growing awareness, kesadarannya yang tumbuh akan penyakit sosial. Oke, saya ralat ya. Ini bukan gerund, ini adalah participle yang menjelaskan awareness. Oke, thanks for correction. Coba yang lainnya. Kenapa nggak bisa A? Oke. Kalau kayak gitu nggak dianggap double verb. Oke. Yang verb yang mana? Kalau ya Mbak Putri, yang verb yang mana? Yang verb yang dianggap double verb yang mana? Yang dianggap double verb yang mana? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Oke, kita bahas nomor 1 dulu ya. Kalau nomor 2 double verb bukan. Jadi kalau ada to be diikuti verb, nanti boleh diikuti verb 3. Ini sudah saya sampaikan di materi Day 1 ya. To be diikuti oleh verb 3. Oke, next. Coba. Ada pertanyaan apalagi tadi? Selain kenapa nggak bisa A? Nah, kalau nggak bisa, kalau A nanti dia kan menjadi menjadi apa namanya apositif. Kalau menjadi apositif, a growing of awareness social ills ini nanti tidak tepat menggambarkan Edna Sen Mile. Gimana yang tepat kalau menggunakan contohnya kayak gini. Kalau apositif loh ya. Misal ini ya. A scholar from France, Edna Saint Mille. Nah ini a scholar from France ini bisa karena dia menggambarkan Edna Saint Mille. Ini masuk ke positif. Tapi kalau di sini kita jadikan positif dia nggak tepat karena dia tidak menggambarkan Edna Saint Mille. Oke, kemudian berikutnya bagaimana penggunaan gerund? Gerund itu digunakan untuk subjek sama untuk objek. Contohnya kayak gini. Doing mistake should be avoided. Melakukan kesalahan harus dihindari. Nah, melakukan itu kan kata kerja, tapi karena dia posisinya di depan, maka dia menjadi subjek, tapi nggak boleh langsung menggunakan do mistake, tapi doing mistake. Ya, doing mistake itu nanti dia yang dimakan dengan gerund, dia sebagai subjek. Seperti itu. Jadi penggunaan gerundnya nanti dia sebagai subjek. Jadi gerund intinya adalah kata benda yang dibentuk dari verb ing. Kata benda yang dibentuk dari verb ing. Contohnya apalagi setelah ini. Misal kayak gini, saya hobinya nonton film. Berarti watching movies is my hobby. Nah, di sini subjeknya berupa gerund yaitu watching. Ya, watching. Menonton film adalah hobi saya. Nah, kenapa di sini menggunakan is? Padahal movie jamak, subjek yang gerund itu selalu diikuti oleh verb yang tunggal. Watching movies, doing mistakes, itu selalu diikuti oleh verb yang tunggal. Oke, saya lihat lagi pertanyaannya.
Subjeknya Ednasin, ya. Subjeknya Ednasin. Jadi di sini growing awareness ini bukan subjek. Subjeknya adalah Ednasin Mile, ya. Kemudian ada pertanyaan, due to termasuk conjunction? Iya, dia itu sama dengan because of. Apa bedanya sama because? Kalau because diikuti oleh subjek verb, tapi kalau because of atau due to dia diikuti oleh non atau non phrase, ya. Saya ulangi, bedanya due to sama because, kalau due to nanti dia diikuti oleh non atau non phrase, kalau because diikuti oleh subjek sama verb. Oke, saya berikan contoh ini. Saya berikan contoh di sini. Oke, penggunaan due to ya. Due to sama because of sama because. Misal kayak gini ya. Because I work hard, I am rich. Karena saya kerja keras, saya kaya. Ini subjek verb. Ya. Di sini saya ganti because of my parent sama due to my parent, I am rich. Nah, perhatikan. Habis because of sama due to dia tidak boleh diikuti oleh subjek verb. Nah, ini sama dengan ini. Di sini kan nggak ada subjek verb kan, maka kita menggunakan due to. Seperti ini. Oke, sampai sini clear nomor 1? Nomor 1 clear, nomor 1? Oke, ya. Clear ya? Oke, baik. Nanti dilihat di rekamannya apa untuk pengulangan, dilihat di rekamannya ya. Nanti kalau saya ulang lagi, nanti materinya nggak habis nanti ya. Oke, next nomor 2. Nomor 2, ini jelas banget ya, subjek to be diikuti verb 3. Ini materi dasar banget ini. Subjek diikuti oleh to be plus verb 3. Oke, next nomor 3. Ya. Coba kita lihat jebakannya nomor 3 ini. Subjeknya mana subjeknya? Subjeknya adalah the rule. Nah, kita lihat pengacaunya ya. Kita hitung 1, 2, oke ya. 3, panjang ini pengacaunya. Sampai ke belakang mengacau, verbnya baru ini. Ini baru verbnya. Verbnya baru ini. Oke. Nah, ini apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah paralel. Paralelnya apa? Perhatikan. Di sini ada influencing, ada maintaining, ada changing. Berarti di sini juga harus verb ing. Maka jawabannya yang D, yaitu providing. Ini adalah materi paralel. Kenapa nggak provide? Provide kan verb. Oke, kalau memang provide verb, dia menjelaskan siapa. Kalau menjelaskan the role ini subjek yang tunggal. Dia nggak boleh menggunakan provide, harusnya provides, ada S-nya. Selain itu, di sini ada and, teman-teman. Kalau habis and diikuti verb, berarti depannya juga verb semua. Ternyata depannya adalah verb ing semua. Maka ini paralel harusnya providing. Oke, clear nomor 3? Nomor 3 clear? Clear ya? Oke, lanjut sekarang. Berikutnya nomor 4. Oke, ya. Ini juga gampang ini. Perhatikan ya. Beefs, subject. Of all livestock for economic growth in certain geographic regions, ini tidak ada verbnya. Berarti kita cari verbnya. Ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Verb. The most important ini adalah
superlative degree karena ada tandanya of. Ya, ini adalah superlative degree yang paling, di sini ada of-nya, berarti dia adalah pilihan yang tepat yang B. Ini saya kira juga jelas banget ini ya. Oke. Oke, ya. Oke, ya. Ini ada pertanyaan tadi di soal beef-nya ada tanpa S. Oke, ini tadi saya cek lagi. Ini saya berikan S karena dia jamak menyesuaikan dengan verb-nya di sini. Ya, ada revisi ya. Ada revisi untuk yang pertanyaan nomor 4, beef-nya menggunakan jamak. Berikutnya nomor 5. Nah, nomor 5 kayak gini ya. Ini saya kasih trik nomor 5 kayak gini. Di present drugs subject. Misal nggak ngerti artinya di present, ya sudah, Anda nggak usah membahas apa artinya di present. Tapi di sini sudah ada jelas drugs. Oke, ini non kata benda berarti dia subjek. Bla 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 historically have been known. Berarti ini verb. Verbnya ini have been known, verb ya. Ternyata ada verb lagi, are called. Oke, ada double verb. Berarti butuh kata sambung. Ya kan? Kalau menggunakan N, kata sambung N itu untuk apa sih kata sambung N itu? Jadi kata sambung N itu digunakan untuk menggabungkan sesuatu yang sama. Contohnya kayak gini. Tom and Jerry. Nah, ini sama. Menggabungkan dua kata benda. Contoh lagi. I eat and sleep. Nah, sama kan? Eat, sleep. Tom, Jerry. Nah, kalau di sini menggunakan N, ini nggak nyambung. Karena drugs ini non, di sini verb. Kita nggak bisa. Berarti, kalau yang C, ini subjek lagi, malah double. Ya, berarti jawabannya adalah yang B, which. Ya, which historically have been known to be addictive are called narcotics. Bagaimana kalau about which? About which itu lebih spesifik. Nah, kalau Anda membingungkan seperti ini, maka saya pakai which atau pakai about which ya. Yang Anda gunakan yang lebih umum saja yaitu which. Karena kalau about which nanti dia lebih spesifik. Ya. Yang yang about which nanti dia tentang yang. Nanti dia lebih spesifik lagi. Ada of which, ada from which. Nah, itu saya tidak jelaskan nanti supaya Anda tidak terlalu bingung perbedaannya seperti itu. Karena seperti ini hanya untuk distraction, hanya untuk gangguan saja supaya Anda bingung apakah milih which atau about which. Mostly kita menggunakan yang umum saja. Next, nomor 6. Di sini ada Eugene O'Neill. Kemudian ada verb traveled. Oke. Berarti sudah ada subject verb. Kalau di depannya ada subject verb, so this one should be conjunction. Ada conjunctionnya. Conjunction subject verb. Ya. When was he? Nggak bisa. Was he? Nggak bisa. He was nggak bisa. Jawabannya conjunction subject sama verb. Ini clear banget, ini jelas banget ini ya. Berikutnya nomor 6. Pokoknya kalau kalau saya rasa jelas nanti saya nggak akan berhenti lama, tapi kalau sekiranya itu membingungkan saya akan berhenti lama untuk menampung pertanyaan. Jadi kalau kayak gini kan sudah sangat jelas sekali kan ini. Ada subject, ada verb, kemudian kita butuh conjunction subject verb, ini materi D2. Jelas banget ini. Oke, tapi jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, yeps, ya. Oke, next. Nah, ini perhatikan. Vitamins ini subjek, ya. Are ini verb. Oke, vitamins are
Organic compounds, di sini ada must be. Must be. Ini adalah verb. Berarti di sini pasti butuh kata sambung. Mana yang ada kata sambungnya? Ada A sama ada C. Ya kan? Saya ulangi. Di sini kan ada subjek. Di sini ada verb are. Di sini juga ada verb must be ingested. Kan double. Kalau double berarti butuh kata sambung. Mana yang ada kata sambungnya antara A sama C? Berarti yang B sama D salah. Oke. Gimana cara menentukannya? Coba ini ada pertanyaan mungkin. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Rustandi. Travelet butuh to be apa tidak? Oke. Ini juga pertanyaan yang sering membingungkan teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagaimana sih menggunakan verb ed itu? Apakah verb ed selalu menggunakan to be ataukah dia bisa tanpa to be? Jawabannya seperti ini ya. Jadi verb itu ya, selain verb 1 itu ada verb 2 ya, sama verb 3. Nah, teman-teman itu masih bingung membedakan apa bedanya verb 2 sama verb 3. Di mana kita bisa melihat itu verb 2 atau verb 3? Caranya gampang. Meskipun sama-sama ed, tapi kita itu bisa melihat apakah dia itu verb 1 atau verb 2. Contohnya ini. Verb 2 itu dia jatuh sesudah subjek. Contohnya, I visited my father. Yang kedua, verb 3 itu dia ed yang berupa verb 3 itu jika depannya ada to be, ada has, have, sama ada had. Contohnya, I am visited by my father. Nah, ini kan sama-sama ed, ya kan? Tapi ini verb 2 karena dia jatuh sesudah subjek, ini verb 3 karena depannya ada to be. Jadi jangan berasumsi bahwa ed selalu ada to be-nya, tidak, ya. Ed itu bisa ada to be-nya, bisa tidak. Kalau nggak ada to be-nya berarti dia verb 2. Kayak visited ini, kalau ada to be-nya berarti dia verb 3. Ya, ini beberapa kali ditanyakan, saya harap ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, cara membedakan ed verb 2 sama verb 3. Oke, clear ini ya. Sekarang kita lanjut ini. Di sini kata sambungnya ada that, ada that gini ya. Nah, perhatikan, vitamins are organic compounds that they can be produced by the body sama that cannot be produced by the body. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang C. Mengapa kok enggak yang A? Karena yang A ini ada they. They ini nanti mengulangi ya, mengulangi subjek di depannya. Saya berikan contoh analisisnya seperti ini. Coba Anda jawab. The car which has 4 wheels is mine. Yang kedua, the car which it has 4 wheels is mine. Ini 1, ini 2. Coba Anda tuliskan yang benar nomor 1 atau nomor 2. Yang benar nomor 1 atau nomor 2. Oke, kenapa enggak nomor 2? Karena nomor 2 ada it. Nah, it itu adalah apa pengulangan. Nah, ini kalau di bahasa TOEFL ya, pengulangan itu namanya redundant. Ini pengulangan. Nah, redundant itu enggak boleh. Apa itu redundant? Ya pengulangan kayak gini. Sudah ada the car kok pakai it. Tapi kan katanya which itu boleh diikuti verb, boleh diikuti subjek verb. Iya, tapi ini nanti dia subjeknya beda. Misal ya, the car which I buy from Auto 2000
is excellent. Nah itu habis which ikut subject verb benar. Kenapa? Karena subjek di adjective clause itu sama subjek yang depannya itu berbeda. Ya, bedanya seperti. Kalau ini kan pengulangan, ini juga pengulangan they-nya. Ya. Oke, clear ini ya. Next, coba. In which sama dengan where, ya. In which sama dengan where. The room in which I put my things is dirty. Nah, kayak gitu. Oke, next. Berikutnya, clear ini ya, nomor 7. Saya lanjut ya, nomor 8. Oke. Nomor 8, business managers plan the tasks that their employees are to carry out. Oke, ya ini ya, ini ada subjek business managers, verbnya plan. Ya, objeknya the task that their employee, ini adalah adjective clause. Sudah, berarti kata kuncinya sudah ketemu di sini subject verb. Nah, in case di depannya ada subject verb, maka harus ada conjunction. Ada nggak conjunction subject verb? Ini ada conjunction ini. While. Subject verbnya nggak ada ya. Oke, berarti bukan. This is not the answer. Maka nanti bukan CSV. Ya, berarti nanti bisa non-phrase. It is the organizing process, ini subject verb, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. They process the organizing, ini juga subject verb, ya, tapi tidak ada conjunction-nya, nggak bisa. Maka jawabannya yang D. Through the organizing process, business managers. Nah ini adalah non-phrase, kemudian dia diikuti oleh subject verb. Jadi caranya kayak gini ya, sekali lagi. Ini kan ketemu subject verb. Ya kan? Oke. Kalau depannya mau ada subject verb berarti polanya ini valid. C, S, V. Ini ada SV tapi nggak ada C. Berarti kita buang. Ini ada SV tapi dia tidak ada C-nya. Kita buang. Ini ada conjunction-nya. Kemudian the organizing process ini adalah non. Nggak ada verbnya, maka ini juga salah. Maka jawabannya yang D, kita tidak usah menggunakan conjunction subject verb, tapi kita menggunakan non-phrase through the organizing process. Jadi kalau Anda tidak bisa menemukan yang benar, maka buanglah mana yang salah. Oke. Ya. Oke. Kenapa tidak C? Ya. Oke, ya. Jadi kalau yang C teman-teman, yang while the organizing process, itu nanti yang C itu harus diikuti oleh subjek sama verb. While itu adalah conjunction diikuti oleh subjek verb. Apa bedanya dengan ini ya? While tidak bisa diikuti non ya, sir, nggak bisa. While itu harus diikuti oleh subjek verb, harus ada verbnya di situ. The organizing process itu adalah non, bukan subject verb. Maka dia bukan pilihan yang tepat. Oke, clear ini? Oke, apa bedanya during dengan while? Kalau during nanti dia diikuti oleh non phrase ya. Kalau while subject verb. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Putri. Kalau misalnya while the organizing processes. Nah, organizing di situ Mbak, itu nanti dia harus dirubah menjadi organization processes. Karena dia subjek ya. Karena dia nanti menjadi subjek, maka dia harus berubah menjadi noun. Jadi harusnya while the organization processes, bukan organizing processes.
Ya, berarti yang D itu apa? Noun phrase. Dan sir masih bingung kalau jawaban B itu prosesnya masuk verb. Nah, ini. Proses, ini ya. Proses itu bisa menjadi verb, bisa menjadi noun. Proses itu bisa menjadi verb, bisa menjadi noun. Sama kayak approach. Approach itu bisa noun, bisa menjadi verb. Contohnya ini ya. They process, misal, the order. Nah, kayak gini. Maka di sini subject verb. Tapi kalau saya tulis kayak gini, the process is really slow. Nah, dia kalau seperti ini, habis artikel kata sandang, maka dia disebut dengan noun. Fungsinya seperti itu. Jadi proses, it can be noun, it can be verb. Sama kayak approach. My approach to, misal, her is failed. PDKT saya ke dia gagal. Kemudian I approach her. Saya mendekati dia. Nah, di sini approach adalah noun, di sini approach adalah verb, ditentukan dari di mana dia berada. Oke. Yes, very good ya. Oke. Oke, verb bukannya proceed. Oke, saya cek dulu ya. Proses untuk part of speech dari proses. Proses. Part of speech. Proses, it can be noun, it can be transitive verb. Nah, jadi kalau Anda bingung apa namanya ini masuk ke verb atau noun, nanti Anda klik di Google, kemudian diketik, misal proses ya, proses part of speech, nanti keluar dia. Jadi di apa namanya di Google ketemu dia bisa noun, bisa transitive verb ya. Oke. Kemudian untuk yang proceed itu adalah verb tapi dia tidak diikuti oleh objek ya. Used without object. Bedanya seperti itu. Oke, berikutnya berarti yang D bukan pola CSV kan, Sir? Dipilih yang ada verbnya karena sudah yes. Jadi nanti kalau Anda memilih subject verb, maka nanti pastikan harus ada conjunction-nya. Next. Clear ini ya? Next, kita lanjut nomor 9. Nah, copper is the favorite metal for electrician wire because of, nah ini yang tadi saya jelaskan di awal. Because itu subject verb, because of ini diikuti oleh noun phrase. Mana? Ini subject verb berarti salah. Ya. Kemudian ini subject verb, ada konjungsinya lagi, ini juga salah. Nah, yang tepat adalah yang C. Because of its excellent conductivity. Kalau yang B, because of excellent conductivity of it, ini word ordernya tidak tepat. Harusnya its excellent conductivity. Oke, nomor 9. Ada pertanyaan. Ini saya jelaskan tadi nomor 9, penggunaan because of, bahwa tidak boleh diikuti oleh subject verb. Kita menggunakan noun atau noun phrase. Clear nomor 9? Clear ya? Next. 10. Oke, coba ada pertanyaan mungkin. It's bukan termasuk subjek ya. Tidak. Subjek itu it. Kalau it's itu kata ganti milik. Next.
chemicals in paint that pose a fire hazard. Nah, subjeknya mana ini subjeknya? Chemicals in paint, ini pengacau. That pose a fire hazard. Ada yang tahu ini apa, teman-teman? That pose a fire hazard. Apa ini? That pose a fire hazard. Itu masuk apa? No. Ada yang tahu? That. Kalau non-phrase itu tidak ada kata sambungnya. Itu ada that-nya, ada kata sambungnya. Apa itu? Ada yang tahu? Oke. Yes, true. Ya. Ini adalah adjective clause. Dari mana? Nah, ada that-nya ini. Ya. Ada that-nya ini. That pose a fire hazard. Apa ini positif? Bukan. Kalau positif nanti ada komanya. Apakah non phrase? Oke, mungkin ada yang masih bingung apa sih non phrase itu? Udah. Ini nomor 1, ini nomor 2. Mana yang non phrase? Nomor 1 sama nomor 2. Mana yang non phrase? Yang nomor 2. Nah, jadi non itu kayak gini student. Kalau non phrase berarti a beautiful student. Itu adalah non phrase. Ya. Kalau gitu bisa panjang lagi. Ya, misal the best student in my University of Indonesia. Nah, the best students in my University of Indonesia atau the best student in the University of Indonesia. Nah, ini adalah non phrase. Kayak gitu ya. Jadi bedanya non sama non phrase. Kalau non cukup satu aja. Oke. Ya. Ya, nomor 10 ini adalah noun, kemudian adjective clause. Berarti kurang apa, teman-teman? Berarti kurang verb. Ya, kurang verb. Mana yang verb? Ya, verbnya dia ada yang A, ada yang B. Ya, oke. Kalau yang C, being, kurang to be. Kalau they are listed, ini subject, ini verb. Kita butuh verb, maka salah. Yang tepat ini adalah yang A, are listed. Ya. Jadi ini ada to be plus verb 3. Karena di sini ada us-nya. Berarti menunjukkan dia pasif. Next. Nomor 11. Jika ada pertanyaan, langsung saja tuliskan. Nah, ini dia adalah mencari error analysis. Tiny nucleus. Oke, ini benar. Kemudian an atom, mana an atom, an atom, oke benar. Karena itu vokal berarti menggunakan an benar. Nah ini yang salah, forces powerful. Nah di word order atau susunan kata, noun itu didahului oleh adjective. Ini materi derivation ya, bahwa ada noun maka depannya kita menggunakan adjective. Apa contohnya? Smart student, bukan student smart, tapi smart student. Apalagi expensive car. Kayak gitu. Nah ini berarti dia powerful forces. Dibalik bukan forces powerful. Kalau unleashing, misal saya nggak ngerti artinya unleashing itu apa. Perhatikan, di sini ada preposisi. Jika ada preposisi diikuti oleh verb, maka dia menggunakan verb ing. Unleashing. Berarti ini sudah benar. Intinya kayak gitu nanti. Jadi nanti kalau nggak ngerti artinya, pokoknya kalau ada preposisi diikuti verb ing, maka dia sudah benar. Oke, coba saya lihat ada kolom komentar, pertanyaan. Oke, yes. Oke, ya dari Kak Paundra, yes. Non-adjective clause, verb non-clause. Next, nomor 12.
Because of their beautiful coloration. Ini tadi sudah saya jelaskan lagi ya. Because of. Apa ini? Their beautiful coloration. Oh, non-phrase. Non-phrase berarti benar. Oke, berarti sudah lolos ya. Because of. Oke, excellent. Beautiful, beautiful. Beautiful coloration. Ini non, ini adjective. Oh, juga benar ini. Mana yang salah? Das. Kenapa? Karena di sini ada chosen. Chosen ini verb 3. Verb 3 itu ada 4 opsi, teman-teman. Yang pertama, depannya itu ada to be, ada has, have, had, has, have, atau had. Di sini ada das, maka ini salah ya. Maka di sini harus kita rubah menjadi to be. Ya. Parliamentary horses are often chosen as show horse for parades. Jadi kuda Palomino itu sering dipilih untuk pertunjukan. Oke. Often itu apa? Ada yang tahu? What is often? Adverb. Adverb apa, Mbak Priska? Adverb apa itu? Ada yang tahu? Oke. Ada yang tahu? Bukan time? Adverb of frequency. Ya. Keterangan frekuensi. Apa itu? Often, never, seldom, always. Itu masuk ke adverb of frequency. Oke. Kenapa soal kemarin lebih ribet, Mister? Often bisa di tengah often ya. Ya. Oke, ya nanti soalnya kita naik turunkan lah. Kira-kira seperti itu. More less-nya seperti itu. Next. 13. The itu diikuti oleh non, ya. The itu diikuti oleh non. Nah, discovering di sini salah, harusnya discovery. Ini gampang ini ya, discovery. Minute particles of matter benar, has let benar karena dia apa namanya tunggal, karena discovery-nya tunggal berarti has let-nya benar. Oke. Next, coba saya lihat dulu kolom komentar. Pokoknya ada pertanyaan langsung tuliskan ya. Bagaimana membedakan verb 3 sama past participle? Nah, itu cara gampangnya adalah seperti ini. Bagaimana membedakan verb 3 sama participle? Participle itu nggak pakai to be. Ya. Dan dia ada verb yang lainnya. Tapi kalau yang verb, nanti kalau verb 3, dia nanti harus ada to be, has, have, sama had. Contohnya seperti ini. Misal, gimana ya? Stolen. Oh, the car aja ya. Misal kayak gini. I wash the car. Nah, ini ketemu. I wash the car. Yang kedua, the car washed by them is mine. Nah, di sini I wash the car, wash-nya ini sebagai verb. Verb 2 ya, bukan verb 3. Kalau verb 3 nanti dia ada tambahan to be, SMR, was, were, been, atau has, have, had. Nah, ini I wash the car, ini dia disebut verb, tapi di sini wash, di sini dia disebut participle. Yang pas. Kenapa? Karena the car ini subjek, di sini ada verb lagi, is. Maka yang tengah-tengahnya ini adalah participle jika tidak ada kata sambungnya. Kalau ada kata sambungnya, maka dia bisa menjadi verb. Contohnya, I wash and, misal ini ya, buy, bought ya, karena verb 2. I wash and bought the car. Saya mencuci dan membeli mobil. Nah, ini bisa
Kalau verbnya double, ini karena ada n-nya. Tapi kalau nggak ada n-nya, maka pastikan dia ini adalah participle. Bedanya seperti itu. Oke, next. Coba ada pertanyaan lagi. Kalau adverb bisa sebelum verb ya, seperti often tadi. Ya, apa sih bedanya? Bedanya apa namanya? Bedanya adverb yang sebelum sama sesudah. Oke, saya akan contohkan ya. Bedanya yang adverb yang sebelum sama sesudah verb. Saya hapus ya. Saya hapus dulu. Iris. Saya akan menjelaskan penggunaan adverb-nya yang sebelum sama sesudah. Oke, ini ya. Perhatikan. Saya berlari dengan cepat. Yang kedua, saya sering berlari. Oke. Di dua kalimat ini kita menemui adanya adverb. Di sini adverb, di sini adverb. Apa bedanya? Bedanya adalah di sini namanya adverb of manner. Apa itu adverb of manner? Adverb of manner itu adalah keterangan cara yang kata keterangan cara. Nah, cara itu biasanya diakhiri dengan ly. Contohnya carefully, quickly, diligently, dan lain sebagainya. He drives the car carefully. Nah, kayak gitu. Kalau often di sini, kenapa kok dia di tengah? Karena often ini adalah adverb of frequency. Apa itu adverb of frequency? Keterangan frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu berarti seberapa sering. Jadi ada apa saja selain often? Ada never, berarti kalau frekuensinya berarti nggak pernah. Ada seldom, oh jarang. Ada always, selalu. Oh ada lagi apa? Often, seldom, never, rarely. Nah, seperti itu. Itu adalah adverb of frequency. Nah, adverb of frequency dia mendahului verb. Tapi kalau adverb of manner dia mengikuti verb. Jadi seperti itu. Ya. Clear ini bedanya apa namanya adverb setelahnya sama sesudahnya? Oke, clear ya. Ya. Oke. Next, apa makna minute dalam kalimat itu ya? Ya, minute ya. Jadi minute particles berarti partikel menit. Next. Nah. Ini nomor 14, ada sedikit revisi ya. Ada sedikit revisi. Jadi nomor 14 ini uniquely ini benar. Kemudian is celebrated benar, yang salah adalah for-nya. Mengapa for salah? Karena ini menunjukkan urutan. Berarti kalau urutan kita menggunakan fourth, bukan for ya. The fourth Thursday. Thursday keempat dari bulan November. Mengapa uniquely North American holiday itu benar? Karena di sini adverb North Amerikanya itu bisa menjadi adjective. Holiday itu noun-nya. Seperti itu. Jadi ini ada sedikit revisi bahwa si yang nomor 14 yang salah adalah yang
the for-nya itu. Mengapa the for salah? Karena itu menunjukkan urutan. Maka kalau urutan kita menggunakan first, second, third, fourth, dan lain sebagainya. Oke. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan ini. Uniquely-nya benar. Karena dia menjelaskan adjektif North American. Loh, American kok bisa menjadi adjektif? American itu bisa menjadi adjektif, bisa menjadi noun. Ya, American itu bisa menjadi adjektif, bisa menjadi noun. Kalau noun berarti bangsanya, negaranya. Tapi kalau adjektifnya itu bersifat Amerika. Kenapa enggak? Oke, kenapa enggak an? Oke, karena membacanya adalah you. Jadi, oke, ini saya kasih tambahan penggunaan sama an. Ya, sama an. Untuk menentukan sama an, teman-teman, maka yang menjadi acuan bukan hanya tulisannya, tapi cara bacanya. Misal ini tulisannya kan hidup ini. Tapi bacanya apa? You. Equally. Kayak gini ya. Nah, maka kita harus menggunakan yang Contoh lagi. Ini. Coba. Sebuah universitas pakai atau pakai n. Sebuah universitas pakai atau pakai n. Kita menggunakan ya, menggunakan mengapa? Karena dia university. Oke. Ya, gitu ya. Kemudian kalau unik saja berarti juga salah, Mister. Unik saja maksudnya nggak ada e-nya. Atau gimana? Yes, odd numbers ada depannya. Kenapa nggak dianggap sebagai non saja, sir? Oke. Kalau ini nanti, oke lah kita anggap non. Ini kita salahkan. Nah, ini juga salah. Ini juga salah, ya. Maka di sini yang benar memang dia adalah uniquely. Seperti itu. Kemudian ada lagi? Yes. Jadi meskipun awalnya u, tapi bacanya you, itu nanti kita harus menggunakan. Ada lagi nggak contohnya? Contohnya gini. Ada jam. Jam kan hour tulisannya, tapi bacanya apa? Hour. Kayak gini kan? Maka nanti bacanya bukan a hour, bukan, tapi an hour. Jadi kayak gini. An hour. Mengapa menggunakan an? Karena dia bacanya hour, bukan hour. Jadi mempengaruhi lah cara bacanya. Oke. Seingat saya waktu di soalnya nggak ada kata for. Oke, coba nanti saya cek ya. Oh, nggak ada for-nya ya? Nggak ada for-nya ya? Oke, ya. Nanti coba saya cek. Ini tanpa L apakah salah, sir? Oke, kalau nanti tidak ada for-nya, maka uniquely-nya itu yang menjadi salah juga bisa karena dia bisa menjadi adjektif atau bisa menjadi adverb. Karena North American itu it can be noun, it can be adjective. Intinya seperti itu. Oke, kalau tidak ada, for-nya tidak ada berarti uniquely-nya ini yang kita salahkan menjadi unique. Oke. Udah, kita lanjut ya, 15. 15 ini. Wah, ini gampang banget ini ya. Nah, ini retires menjadi si retired menggunakan halo. Ya. Jadi retires ini salah karena tahun 1898 berarti kita menggunakan retired. 15 saya kira nggak ada masalah ya. 16 sekarang. Nah, ini ya.
Consumer activities succeeded in promoting, ya. Ini non sama non digabung jadi satu boleh, ya. Non sama non dibalik. Aktivitas konsumen succeeded verb in promoting laws that set safety standard for automobiles. Nothing. Nah, ini perhatikan. Itu teman-teman, itu selalu diikuti oleh non, ya kan? Nah, ini nonnya sudah di sini ada non range. Berarti kalau ada non maka depannya menggunakan adjektif yaitu wide. A wide range of household product. Kalau menggunakan widely maka dia setelahnya diikuti oleh adjektif. Maka jawabannya yang D. Next, 17. Ya. Nomor 17. The ancient Romans used vessels equipped with sails and banks of oars to transport. Nah, ini namanya to infinitive. To infinitive nanti dia harus diikuti oleh verb 1. Bagaimana menggunakan to infinitive? To infinitive itu digunakan jika ada verb utama di depannya. Contohnya kayak gini. Saya di sini untuk membantumu. Nah, kayak gini. I'm here to help you. Mengapa di sini ada to help? Kok nggak langsung help saja? Karena di sini sudah ada verbnya. Nah, sama kayak gini. Ancient Romans used. Nah, ini verb. Berarti kalau menggunakan verb lagi, maka kita menggunakan to. Mengapa nggak menggunakan conjunction? Pakai conjunction juga bisa. Tapi kalau conjunction nanti ada subject verb. Jadi kalau nggak pakai subject verb lagi, maka kita menggunakan to karena nanti pelakunya cuma satu. Oke, coba saya lihat ada pertanyaan. Antara or sama transportingnya ini tidak ada ininya, tidak ada alat menggabungkannya. Itu yang tidak bisa. Ya, antara banks of oars-nya itu dengan tiba-tiba verb ing itu tidak apa namanya, tidak ada sesuatu yang menghubungkan. Ya. Kemudian equipped vessel bukan sir. Maksudnya gimana? Equipped vessel. Di sini equip itu adalah participle ya ini ya. Ya, ini adalah participle. Oke, next. Coba saya lihat lagi ada pertanyaan. Apakah bisa to infinitive menjadi subjek? Bisa, ya. Itu sama dengan gerund. Jadi kayak to get a high score is my goal. Mendapatkan skor yang tinggi adalah tujuan saya. Itu bisa to infinitive menjadi subjek. Next, sekarang nomor 18. Oke. Ya. The amount of red meat needed to provision sufficient protein for maintaining good health is estimated at less than our ounces per day. Coba saya tanya. Needed ini apa ini? Needed itu apa kira-kira? Needed itu apa kira-kira? Oke, verb 2. Ada lagi verb 2. Verb 2. Ada yang participle? Ada yang participle? Oke, ya. Sudah. Bagaimana membedakan ini verb atau participle sih? Jadi teman-teman, kalau ini menjadi verb ya.
Need itu adalah verb yang transitif atau verb yang membutuhkan objek. Contohnya kayak gini. Saya membutuhkan uang. Nah, kayak gini ya. Atau saya bikin yang lampau saja. I needed money. Ya, I needed money. Seperti ini. Nah, ini dia verb karena dia diikuti oleh objek. Tapi kalau seperti ini, the amount of meat needed to provision, ini bukan verb, ini adalah participle. Nanti jadinya yang dibutuhkan untuk bla bla bla. Nah, verbnya yang mana teman-teman? Verbnya adalah is estimated. Ini adalah verbnya. Nah, mana yang salah? Yang salah adalah provision. Mengapa salah? Habis itu nanti diikuti oleh verb. Berarti dia menggunakan provide, bukan provision. Kalau amount benar apa salah? Benar. Amount itu jumlah yang nggak bisa dihitung. Ya, ini benar. Maintaining benar-benar karena di sini ada preposisi. Kalau preposisi diikuti verb ing, benar. Less than ini juga benar. Ini adalah komparatif ya. Less than lebih sedikit dari. Oke. Ya, next nomor 19. Wah, gampang kalau ini ya. Ini paired conjunction ya, neither pasangannya nor bukan or. Ya. Berarti jawabannya yang A. Or harusnya diganti dengan nor. Next, 20. Saya kira ini nggak ada masalah ya. 20. Electric lamps came into widespread use during the early 90s and have replaced other. Nah, other teman-teman ini selalu diikuti sesuatu yang jamak. Maka harusnya dirubah menjadi other types of fat gas or oil lamps for almost every purpose. Jadi ini nanti dia type-nya ini dirubah menjadi types karena dia menggunakan other. Oke. Ya. Oh, sudah jam 8:05 ya. Oke, nah nanti untuk yang reading, nanti saya berikan materi tambahan untuk reading hari Jumat ya. Hari Jumat besok sama Mr. Agung lagi, hari Jumat nanti sama saya. Is that true? Ya, benar. Hari Jumat nanti sama saya ya. Hari Jumat nanti sama saya kita akan membahas strategi untuk reading. Oke. Sir, bisakah latihan soal structure dikasih waktu? Karena 40 soal waktunya hanya 25 menit. Nah, ini Anda setting sendiri saja. Karena nanti gini masalahnya. Jadi kami itu pernah memberikan setting waktu. Tapi ada teman-teman yang ketika dikasih timer itu dia kehilangan sinyal, harus ngulang lagi. Nah, kalau kayak gitu nanti belum selesai harus ngulang lagi dari awal. Jadi oleh karena itu nanti Anda silakan pakai timer sendiri. Nanti satu soalnya nanti 30 detik. Nah, ini tips dari saya, kerjakan dulu mana soal yang mudah, kalau sulit lewati saja, kerjakan yang lain yang sekiranya bisa dijawab dulu. Karena untuk mendapatkan skor 500 itu nanti Anda minimal benar 26. Jadi misal kalau Anda mau 550, let's say mungkin sekitar 32, 33. Itu nanti dapat 550. Oke, ya. Yes, oke. Oke, ya. Ini ada masukan. Nah, ini soal reading itu enggak kami perbanyak, soalnya khawatirnya itu teman-teman tidak bersedia mengerjakan kalau kami berikan soal yang banyak. Nah, besok kami berikan soal yang banyak supaya nanti bisa lebih ada tambahan waktu, lebih ada banyak kesempatan untuk
melatih skills di reading. Oke. Besok kita akan mengasih yang untuk part besok besok listening yang full ya, 50 soal. Besok listeningnya full 50 soal. Baik teman-teman, demikian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk readingnya nanti ditanyakan di kelas ya, karena ini ternyata nggak cukup waktunya. Terima kasih untuk pertemuan kita di malam hari ini. Semoga semuanya selalu sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk latihan melalui aplikasi yang kemarin kami berikan. Terima kasih. See you. Ketemu lagi nanti hari Jumat ya. Oke. Rekamannya akan saya upload di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Oke, ya. Oke, saya close ya, supaya segera bisa saya publish untuk rekamannya.